1 akan mempresentasikan materi mengenai perantara agribisnis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Emilia Kartika Purba dengan ujung NIM 169. Perkenalkan nama saya Hilda Dimitri dengan ujung NIM 152. Perkenalkan nama saya Filipe Jatubi dengan ujung NIM 173. Saya Delis Kamutong dengan ujung NIM 174. Saya Ruth Alicia dengan NIM 177. Baik, sekian perkenalan dari kami. Di sini kami akan menjelaskan materi kami. Dadah! Baik, yang pertama adalah pengertian agribisnis. Agribisnis adalah suatu kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mulai mata rantai produksi, pengolahan dan pemasaran hasil yang ada hubungannya dengan komoditi pertanian. Dalam arti luas, usaha tani, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Nah, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit oriented. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu pemasaran agribisnis. Pemasaran agribisnis adalah suatu proses pemasaran yang mengaplikasikan konsep-konsep dasar sistem pemasaran atau tata niaga pada suatu komoditas dan manajemen pemasaran pada organisasi pelaku agribisnis. Pemasaran atau tata niaga mencakup segala aktivitas yang dilakukan dalam mengerjakan pemindahan hak milik baik produk maupun jasa dengan mendistribusikannya dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini mencakup serangkaian jasa-jasa dan fungsi dalam menjalankan distribusi barang dagangan dari produsen ke konsumen. Dikaji dari berbagai definisi pemasaran dan pemasaran pertanian di atas, maka definisi manajemen pemasaran agribisnis atau agribisnis marketing management adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemasar seperti pengusaha, manajer, supplier, dan pelaku bisnis lainnya dalam mengalirkan produk pertanian mulai dari input, proses, dan output bahkan sampai ke outcome-nya dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen dalam agribisnis. Efisiensi pemasaran adalah peningkatan rasio output atau input yang umumnya didapat atau dicapai dengan salah satu dari 4, seperti 1. Output tetap konstan sedangkan input turun, 2. Output naik sedangkan input tetap konstan, 3. Output naik dalam tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan input, dan 4. Output turun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penurunan input. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang strategi pemasaran. Apa sih strategi pemasaran itu? Strategi pemasaran adalah cara yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk memuaskan konsumen dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Jadi, setiap perusahaan itu memiliki strategi masing-masing untuk memasarkan ataupun mempromosikan hasil ataupun produk dari mereka. Misal sebuah perusahaan itu mempromosikan dagangannya lewat media sosial. Misal dengan memberikan diskon supaya masyarakat banyak yang tergiur maupun produk yang dijual oleh produsen ini dikenal oleh masyarakat luas. Dan ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Baiklah, di sini ada fungsi strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini memiliki 6 poin. Yang pertama itu sebagai pedoman pemasaran produk, yang kedua sebagai tolak ukur keberhasilan. Di sini dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan supaya kita mengetahui sejauh manakah perkembangan dari perusahaan kita setelah melakukan strategi ini tadi. Apakah memiliki perkembangan yang baik untuk perusahaan kita maupun sebaliknya. Yang ketiga itu sebagai alat kontrol dalam pengawasan. Yang keempat, memberikan arahan jalannya perusahaan maupun bisnis. Yang kelima, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan bisnis. Misalnya, apakah dengan strategi yang tadi, bisnis kita ini akan berkembang. Dan yang keenam itu, ataupun yang terakhir, sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja anggota perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemasaran. Yang pertama yaitu 4P. 4P dimulai dari produk, harga, promosi, dan juga tempat. Pada saat kita mau melakukan suatu pemasaran, yang pertama kali harus kita miliki yaitu produk, menentukan harga, melakukan promosi apabila diperlukan, dan di mana kita melakukan pemasaran. Yang kedua yaitu ada 7P. 7P dimulai dari produk atau barang apa yang akan dipasarkan, place atau di mana kita melakukan suatu pemasaran, price atau berapa harga yang kita patokkan untuk barang yang akan kita pasarkan, promotion yaitu promosi apabila diperlukan pada suatu produk, people atau orang,
proses atau bagaimana proses kita membentuk suatu produk dan bagaimana proses terjadinya suatu pemasaran. Dan yang terakhir yaitu physical environment, yaitu bukti nyata. Nah, yang ketiga ada 9P. 9P dimulai dari produk atau barang apa yang akan kita pasarkan. Yang kedua ada price, berapa produsen mematokkan harga untuk penjualan suatu barang. Yang ketiga ada place, di mana produk tersebut dipasarkan, misalnya seperti di supermarket atau di pasar tradisional. Yang keempat ada promotion atau promosi, di mana promosi dilakukan untuk menarik perhatian konsumen. Yang kelima ada people atau konsumen sendiri. Yang keenam ada proses terjadinya pemasaran. Yang ketujuh ada physical efficiency atau bukti fisik, yang berarti itu hasil yang kita dapat dari melakukan pemasaran. Yang ke-8 ada public relation atau relasi dengan publik atau hubungan dengan masyarakat. Hal itu juga akan mempengaruhi pemasaran kita. Dan yang terakhir ada personal selling atau menjual kepada seller-seller. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu slide 11P. Bauran pemasaran, marketing mix 11P adalah kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran. Pada 11P ini terdapat yang pertama produk atau produk, yang kedua ada price atau harga, yang ketiga ada place dan atau lokasi, yang keempat ada promotion atau promosi, yang kelima ada people atau orang, yang keenam ada proses atau proses, yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik, yang kedelapan ada packaging atau kemasan, yang kesembilan ada position atau penempatan, yang kesepuluh ada performance atau kinerja, dan yang ke-11 ada public relation atau hubungan masyarakat. Baik, pada slide yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan. Agribisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang meliputi sebagian atau seluruh sektor agribisnis, yaitu sektor masukan, sektor produksi, dan sektor pengeluaran. Pemasaran agribisnis adalah suatu proses pemasaran yang mengaplikasikan konsep-konsep dasar sistem pemasaran atau tata niaga pada suatu komoditas dan manajemen pemasaran pada organisasi pelaku agribisnis. Strategi pemasaran adalah seperangkat langkah bisnis yang telah digabungkan pada tingkat presentasi produk untuk menarik konsumen untuk membeli suatu produk. Strategi pemasaran adalah cara yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk memuaskan konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam dunia usaha, tentu kita tidak akan terlepas dari sebuah proses pemasaran atau promosi untuk meningkatkan penjualan dan penghasilan.